Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kembali. Dokter Tirta, jadi jawabannya adalah itu bagian dari komitmen dan juga ikhtiar, dok. Jadi kalau dari saya izin menanggapi dari Bang Dari, kita sering komunikasi juga ya, terutama terkait yang minggu lalu rumah sakit sama apa namanya demo ya. Jadi kalau yang jadi kalau yang dari ini tuh pertama sih kembali lagi Mas Dani, maksudnya komunikasi lah, komunikasi publik ini yang harus harus dari 2 minggu lalu saya dan teman-teman aku sudah harus menyampaikan ya. Pertama sih soal vaksin ini harusnya menyampaikan akan lebih baik kalau misalkan itu adalah Kementerian Kesehatan. Misalkan kayak pembeliannya berapa, lalu jurnalnya dari mana, terus tingkat kesembuhannya itu berapa, tingkat efikasinya berapa, lalu kenapa diputuskan beli, baru nanti akhirnya keluarlah PP nomor 99 ini ya harus disosialisasikan juga. Karena kan pengesahannya kalau nggak salah H+1 hari setelah Omnibus ya, tanggal 6 Oktober ditandatangani oleh Pak Yasona. Jadi tapi itu PDF-nya bahkan nyebar ke teman-teman relawan dari sudah bisa di-download itu. Nah, jadi inilah yang menjadi PR kita bagi masing-masing adalah masyarakat sekarang itu ada 3 hal. Pertama, mereka nggak tahu vaksin itu apa. Rata-rata mereka ini taunya vaksin adalah obat. Kalau misalkan vaksin COVID itu ketemu, ya udah COVID hilang. Nah, ini yang PR lagi kan. Dan kedua, kita mengembar-gemborkan vaksin dan mengembar-gemborkan jumlah, intinya aman, hope. Padahal sejatinya itu adalah harapan yang menurut saya masih semu karena kan belum datang. Harapan sesungguhnya adalah ya kita harus imun iman aman. Amannya itu adalah 3M, mencuci tangan dan memakai masker untuk jaga jarak. Sekarang kita dibenturkan oleh teman-teman yang demo minggu lalu. Jadi wah, demo minggu lalu kan jaga jarak nggak bisa, dok. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita, Mas Dani. Jadi harapan banget kedepannya mungkin bisa melibatkan para ahli, teman-teman ahli untuk kita sosialisasi lah vaksinnya itu apa aja, dari mana, kenapa itu, dan efikasinya berapa, jurnalnya siapa, dan mengenai sosialisasi di vaksin ini. Kalau gratisnya pakai apa, kalau bayarnya gimana, terus prosedurnya kan sudah tuh oleh Pak Erlangga, lalu disuntiknya di mana, terus harganya nanti jatuhnya berapa, terus kok bedanya yang dari Cina dan dari Inggris apa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sering muncul di masyarakat dan harapannya bisa dijawab oleh KSP dan teman-teman pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, harapannya supaya isu-isu di masyarakat bisa kejawab. Jadi anggapannya ya, kalau misalnya tidak kejawab, nanti akan menjadi bola liar seperti rapid test di bulan Maret. Itu sih kalau saran dari saya sih. Dok, tapi kan kalau mendengar penjelasannya Mas Dhani, ini kan kewajiban konstitusinya dari negara gitu ya, mengamankan terlebih dahulu vaksin-vaksin, gitu ya. Karena kan di sana negara-negara lain juga berebut gitu. Artinya mendapatkan vaksin yang aman dan juga murah tadi kalau misalnya Mas Dhani bilang. Ini kan bukankah sebuah langkah yang patut diapresiasi? Kalau apresiasi menurut saya seperti ini. Kalau kita membaca tujuan COVAX, kalau teman-teman nih baca COVAX itu ada 4 tujuan. Tujuan pertama adalah orang yang masuk COVAX itu dipastikan mendapatkan 20% stok vaksin dari jumlah populasi negara tersebut. Gitu. Kalau ASEAN memang baru Indonesia, saya nggak tahu Malaysia nyusul apa enggak ya. Kalau dari teman-teman diskusi belum memutuskan masuk, masih 50-50, tapi saya belum baca lebih lanjut ke negara lain. Yang kedua, soal vaksin itu jangan disamakan kayak obat, Mbak. Jadi beda. Kalau vaksin itu ibaratnya gini, Mbak Mas mau nggak kalau stoknya aman, tapi Mbak Mas mau nggak kalau disuntikan sesuatu yang tingkat uji klinisnya baru tahap 2. Kalau saya sih sebagai dokter, jujur aja ya, jujur nih, belak-belakan nih. Saya kalau misalkan belum lolos tahap 3, saya nggak berani. Jujur saya nggak berani, karena harus ada jurnal rilis dulu minimal di tahap 3 gitu loh. Dan itu kalau misal ditanyakan, lah terus itu kan sudah tahap law 2, berarti semakin banyak yang diuji semakin bagus. Harusnya yang uji adalah produsen vaksin tersebut. Sinovac dan Sinovac, yang diujinya di Cina dulu. Jangan dilempar ke Indonesia dulu. Kalau saya seperti itu. Kalau saya lempar balik, let's say stoknya aman, tapi Mbak Mas mau nggak kalau disuntikan sesuatu yang efikasinya baru 50%? Berani nggak? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Kalau nakes sih pertanyaan cuma satu. Kami berani untuk disuntik asal jurnalnya dari pihak pemerintah, oke, stoknya aman tapi dirilis dulu. Ini aman loh, tahap ketiga ini loh, rilis penelitian. Highlightnya Dokter Tirta berarti soal efektivitas itu ya? Iya. Tepat. Oke. Mas Dhani? Iya. Kalau misalnya
komitmen tadi Mas Dhani sudah sebutkan gitu, karena mendapatkan kuota tadi ya. Tapi kan juga masih dalam tahap uji klinis. Nah ini bukannya akankah menimbulkan permasalahan lagi, katakanlah misalnya uji klinisnya tidak berhasil tapi itu barang udah keburu datang misalnya. Ya jangan sampai nanti ibarat membeli kucing dalam karung gitu Bang, masyarakat menganggapnya seperti itu nanti. Iya, tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa di dalam Advanced Market Commitment, di dalam COVAX, di dalam Gavi, itu juga sudah disebutkan term and condition-nya, bahwa memang ini masih dalam tahap uji klinis tahap akhir. Dan semua negara juga melakukan dalam tahapan itu ya, bagi proses-proses vaksin juga tahapannya sama. Nah, oleh karena itu kan concern pemerintah ini hanya dalam koridor dulu tadi AMN tadi, Advanced Advanced Market Commitment AMC. Adanya Advanced Market Commitment ini akan membuat kita mendapatkan kuota di antara 92 negara lainnya. Itu berarti hanya sekedar kuota tapi barangnya belum tentu datang gitu ya Bang? Hanya sekedar kuota saja? Tentu nanti kan akan ada tahapan selanjutnya setelah uji klinis ini tahap akhir. Tentu kan ada sosialisasi nih. Tadi yang Dokter Tirta sudah sampaikan sudah betul banget tuh. Itu ada publish-nya, ada mitigasi-mitigasi yang lain. Nah ini nanti tentu teman-teman Kementerian Kesehatan akan menjelaskan secara detail. Namun demikian Presiden sudah menyampaikan dan memberikan arahan yang jelas kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, untuk membuat yang namanya roadmap peta jalan terhadap proses pengadaannya dan pendistribusian vaksin ini dengan baik, termasuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terhadap kondisi existing sekarang. Status relawan yang kemarin dilakukan uji klinis, itu bagaimana perkembangannya dan mitigasinya seperti apa, risiko-risiko ke depannya bagaimana. Dan tapi semua hal itu berarti sudah dikomunikasikan ya Bang ya? Sudah dipikirkan langkah-langkahnya ke sana? Atau hanya sebatas mengamankan kuota dulu lah? Kementerian Kesehatan juga sudah menyiapkan timetable-nya, langkah kerjanya, beserta schedule-nya. Tapi memang ini belum dikomunikasikan dulu lebih awal, karena sekarang tarafnya ini kita lagi mencari opsi-opsi pengadaan vaksin secara lebih cepat. Hingga yang kemarin itu, minggu lalu itu berangkat Pak Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri, itu kan melakukan hubungan diplomatik multilateral dengan Inggris, dengan Swiss, untuk kerjasama bukan cuma antar negara, tapi juga multilateral dalam lembaga-lembaga internasional tadi. Ya ada Gavi, di dalamnya ada CEPI, itu untuk mendapatkan komitmen-komitmen dulu. Jadi segala skenario itu ditempuh pemerintah sambil kita melakukan mitigasi internal dalam melakukan evaluasi terhadap uji klinis tahap 3. Nah, baru kemudian dilakukan penyuntikan. Apabila term and condition-nya itu applied ya, tidak ada masalah yang signifikan, akan dilakukan prioritas vaksinasi terhadap 6 kategori yang sering kali saya sebutkan tadi, ya, tenaga medis, pelayan publik, dan sebagainya. Ini bagian dari komitmen dan juga ikhtiar lah ya. Kita tunggu nanti bagaimana sosialisasi dan juga data-data setar jurnal agar semua masyarakat menjadi yakin nantinya jika vaksin ini sudah tiba di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dhani dan juga Dr. Rita. Sehat selalu, Bang. Baik, salam sehat selalu. Halo, salam Bang Dhani, thank you. Ya, terima kasih banyak. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.